Jauh dari keramaian pusat kota akhirnya membuat stasiun Cipatat menjadi salah satu andalan bagi para warga pinggiran kota Bandung Barat. Letaknya yang berada di tengah perkampungan, stasiun ini menjadi pembeda di antara stasiun-stasiun kereta api pada umumnya. Walaupun hanya berstatus sebagai stasiun kelas 3 atau stasiun kecil, namun stasiun Cipatat menjadi primadona para warga yang akan naik kereta api Siliwangi. Perjalanan kali ini saya memulai dari ibu kota Bandung Barat, yaitu Cimareme. Dari Cimareme saya menggunakan angkutan umum, yaitu angkot sebelum tiba di Cipatat. Teruntuk teman-teman yang belum menonton videonya, boleh deh ditonton terlebih dahulu agar bisa menjadi referensi teman-teman yang akan naik kereta api lokal Siliwangi menuju ke Cipatat ataupun sebaliknya ya. Linknya saya sediakan di kolom deskripsi. Yuk boleh ditonton dulu tuh. Oke teman-teman, udah ada di dalam stasiun Cipatatnya. Ini keretanya udah dilangsir di jalur 2. Jadi stasiun Cipatat cuman 2 jalur ya. Oh nih ruang pengendalinya di sini. Di tiket sih tertera tanpa tempat duduk ya. Kayaknya bebas deh milihnya. Saya pengen foto dulu buat thumbnail. Ternyata di stasiun Cipatat banyak bantalan gak kepake tuh. Di sebelah sisi baratnya berarti ya. Telat semenit naik kereta api Siliwanginya berangkat. Jadi untuk fasilitas fasilitas kereta lokal Siliwangi sama aja kayak kereta api Walahar, sama kayak kereta api lokal Merak ya, nggak beda jauh lah. Kresek, penyangga mini ukuran kecil, ada colokan juga buat ngecharger handphone atau yang lainnya. Konfigurasinya 32. Di atas ada tempat nyimpen barang juga, ada hording juga. Oh alah, di stasiun Cipatat ada sepur baduk ya ternyata di sini. Untuk rangkaian 6 yang saya naiki ini make K3000721 ya, buatan tahun 2007 dan di nomor urut ke-21. Tergolong muda ternyata rangkaian ini. Bekas rangkaiannya siapa ya berarti ya? Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Siliwangi yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Sukabumi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 2 jam 15 menit. Ini dia jadwal dari kereta api lokal Siliwangi yang saya naiki ya. Keberangkatan dari stasiun Cipatat ada di sekitar jam 8 pagi, jam 2 siang, dan setengah 8 malam. Sedangkan itu keberangkatan dari stasiun Sukabumi ada di sekitar jam 5 pagi, jam 11 siang, dan sekitar jam 4 sorean ya. Tiketnya bisa dipesan melalui akses by KAI. Lalu sehubungan dengan peraturan yang baru dari PT Kereta Api Indonesia yang menerapkan pembelian tiket secara daring atau online membuat para lansia sedikit kesusahan ketika akan naik kereta lokal. Namun saya masih ingat sekitar 1 tahun yang lalu melihat seorang lansia diperbolehkan memesan tiket secara offline. Kejadian tersebut saya lihat di stasiun Padalarang. Saya berharap sih diterapkan di stasiun-stasiun kecil yang melayani kereta lokal ya, kejadian kayak gitu tuh.
agar para lansia sedikit dipermudah ketika akan naik kereta lokal. Soalnya nggak semua lansia memegang gadget atau HP ya. Bahkan nggak semuanya ngerti cara menggunakan smartphone. Kita yang masih muda aja udah sesek banget pas antri ke dalam stasiun ketika akan boarding. Apalagi mereka tuh yang udah cukup umur ikut mengantri ketika akan masuk boarding. Wah, lumayan nguras tenaga juga sih itu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cianjur. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cianjur, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan. Ini udah coba di stasiun Cianjur. Lihatin yang turun. Banyak banget yang turun. Tapi walaupun yang turun banyak, nanti yang naiknya tambah lebih banyak. Biasanya sih gitu. Nih yang turun banyak nih, tapi ntar naiknya pasti lebih banyak. Soalnya tadi pas ngelewat stasiun Cianjur pun udah banyak banget yang antri. Ada sedikit cerita menarik yang waktu itu saya alami ketika naik kereta api Siliwangi. Sebelumnya saya tuh duduk di samping jendela dengan konfigurasi bangku 2. Namun sayang banget harus diusir sama rombongan ibu-ibu dengan dalih alasan ingin duduk bareng dengan yang lainnya atau teman-temannya ya. Karena waktu itu males banget yang namanya debat, akhirnya saya mengalah. Udah mah kalau debat sama ibu-ibu tuh urusannya bakalan panjang tuh. Jadi ngalah aja lah. Pasti yang nonton video ini pernah ngalamin juga sih sama kayak saya kayak gini tuh. Diusir dari bangkunya. Setelah beberapa menit berangkat dari stasiun Cibeber, kali ini kita melintasi sebuah jalur yang sangat rawan dilintas ini ya. Mungkin masyarakat pengguna kereta api Siliwangi sudah gak asing tempat ini. Tempat ini tuh bernama Taspat Abadi kilometer 77. Untuk Taspat sendiri mengartikan batas kecepatan, abadi akan selalu seperti ini, dan KM 77 mungkin letaknya berada di kilometer 77 di lintas Cipatat, Sukabumi. Meski tak banyak kereta api yang melintas di petak ini, dalam artian hanya kereta api Siliwangi saja ya. Namun pengecekan tetap dilaksanakan setiap harinya, meski areanya tak rawan longsor jika dilihat oleh orang awam. Tapi jalur ini merupakan area patahan Cimandiri, dan jika terjadi gempa mengalami pergeseran 10 cm setiap tahunnya. Makanya kereta yang melintasi di petak ini harus mengurangi kecepatannya hingga 5 km per jam. Apalagi kota Cianjur, Sukabumi sering banget dilanda gempa bumi. Makanya petak ini setiap hari dijaga oleh petugas dari kereta api ya.
PT KAI. Warga asli sana menyebut tempat ini adalah Jembatan Ciperdah karena memang letaknya yang berada di Kampung Ciperdah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Taspat abadi KM77 sendiri berada di petak antara stasiun Cibeber dan Lampegan. Jika teman-teman naik kereta dari Cipatat, lokasinya setelah stasiun Cibeber. Namun jika teman-teman naik kereta dari Sukabumi, lokasinya setelah stasiun Lampegan. Bisa dilihat ya teman-teman kecepatan dari kereta api Siliwangi ini. Bahkan kecepatannya sangat rendah di antara 5-10 km per jaman. Di samping kiri bawah layar kaca teman-teman merupakan satuan kecepatan yang saya unduh dari aplikasi Play Store. Mungkin kurang lebih kecepatannya ya segini ya, nggak terlalu kenceng-kenceng banget nih. Untuk nama tempat Taspat Abadi KM77 sendiri dinamai oleh para penggemar kereta api atau rail fans. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di stasiun Lampegan. Stasiunnya cukup unik karena posisinya agak sedikit berbelok dari rel kereta api ya. Di stasiun Lampegan ini nggak terlalu banyak yang naik ataupun turun ya. Hanya ada beberapa penumpang saja yang naik ataupun turun. Di sini kita nggak berhenti lama dan mungkin sekitar 2 menit saja ya. Setelah itu kereta api lokal Siliwangi diberangkatkan kembali menuju ke Sukabumi. Nah, yang di depan kita merupakan terowongan Lampegan ya teman-teman. Letaknya berada di sebelah barat stasiun Lampegan dan jaraknya dekat banget ya dari stasiun Lampegannya. Terowongan Lampegan merupakan salah satu terowongan pertama di Jawa Barat yang dibangun di Desa Cibokor pada tahun 1879 sampai dengan 1882. Terowongan ini berlokasi di Pasir Gunung Keneng. Keneng apa Keneng nih penyebutannya nih? Yang berada di Kabupaten Cianjur. Menurut cerita, nama Lampegan berasal dari kata yang disebutkan oleh salah satu pengawas dari Belanda, yaitu Van Beckman. Mungkin bisa dibilang dia mandornya nih ketika bikin terowongan ini ya. Jadi dia pengawas pekerja di terowongan ini dan sering melihat para pekerja yang sedang bekerja di dalam terowongan ini nih teman-teman. Jadi dia sering mengingatkan untuk membawa lampu ketika para pekerja sedang melakukan pekerjaannya di dalam terowongan ini. Lampegan, Lampegang, ucap beliau gitu. Dia mengingatkan dalam bahasa campuran Belanda dan Indonesia. Maksud dan tujuannya adalah agar para pegawai membawa lampu ya. Soalnya di terowongan ini udaranya masih sangat lembab banget dikarenakan lubang yang ada di terowongan ini hanya ada satu saja. Tujuan membawa lampu agar para pekerja lebih aman dari bahaya. Bahayanya yaitu akan kurangnya oksigen ketika bekerja di dalam terowongan ini. Dan akhirnya terowongan ini disebut sebagai terowongan Lampegan. Wah, cerita bersejarah banget sih ini mah. Jadi tahu nih asal usul nama dari terowongan ini nih. Oke teman-teman, 958 kereta api Siliwanginya ini udah berangkat dari stasiun Gandasoli, stasiunnya sebelah sana. Berarti habis ini pemberhentian dari kereta api lokal Siliwangi ini yaitu stasiun Sukabumi. Ternyata stasiun Gandasoli punya 3 jalur ya, 1, 2, 3. Mungkin dulunya stasiun Gandasoli termasuk besar mungkin ya, karena di sini terbukti punya 3 jalur, 1, 2 dan jalur yang kita lalui. Oh ternyata jalur yang satu itu Sepur Bandung.
Buseng. Oke teman-teman, nyampe jam 10:06 sesuai jadwal ya. Ini kayaknya batu-batu kerikil nih di peron jalur 1 pengen dijadiin peron deh, tapi belum dikerjain. Pengen dipanjangin nih kayaknya peron jalur 1. Nah tuh peron jalur 1 mungkin nanti pengen dipanjangin nih seplesterannya nyampe sono no. Cuman belum dikerjain dong. Oh alah, ini penumpang lokal Siliwangi yang nanti balik lagi. Kayaknya balik laginya jam 11-an deh. Banyak juga yang nunggu ternyata. Ini ruang kendalinya nih. Ruang kendali dari stasiun Sukabumi. Masih mekanik ya, belum elektrik. Oke teman-teman, kereta api Siliwanginya ini saya kurang tahu nih, habis ini berangkat lagi ke arah Cipatat jam berapa. Lalu di jalur keduanya ada kereta api Pangrango yang ke arah Bogor, dan jalur ketiganya ada kayaknya rangkaian darurat deh di jalur ketiga sebelah sana. Ini rangkaian kereta api Pangrango di jalur kedua pengen diberangkatin. Bentar lagi pengen berangkat kereta api Pangrango. Wah, panas banget.